Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman, insyaallah kajian kita berkaitan dengan masalah al-hidayah. Ya, panitia meminta untuk kita menyampaikan pembahasan tentang hidayah atau mungkin dengan tema memburu al-hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah ya untuk meraih surganya kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan ini kita akan menyampaikan dua poin penting dan dua hal yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan ini. Yang pertama yang perlu kita sampaikan bahwasanya al-hidayah itu minallah. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasa al-hidayah artinya petunjuk. Al-hidayah maknanya ad-dilalah wal irsyad, yaitu petunjuk. Kita wajib meyakini al-hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tombong ngantuk istilahnya. Ayat yang sering antum dengar kalau terutama ikut sholat Jumat yang ada kata-kata hidayah, ingat enggak ayat apa itu? Apa bunyinya? Yang laki-laki, antum sholat Jumat enggak kemarin? Baik, biasanya dibaca surat apa yang disunahkan? Al-A'la dan Taib. Coba cari dari dua surat itu ayat yang ada kata-kata al-hidayah yang pembahasannya sama dengan kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan hidayah. Apa bunyinya? Nggak usah pakai browsing. Nggak ada. Baik. Sabbihisma rabbikal. Lanjutkan. Alladzi khalaqa. Lanjut.
Walladzi qaddara fahada. Ini intinya. Dialah Allah yang mentakdirkan dan dialah Allah yang memberikan al-hidayah. Ini yang wajib untuk kita yakini. Al-hidayah minallah. Dan karena hidayah dari Allah, maka kita tiap hari tidak kurang dari 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini pula yang menunjukkan pentingnya al-hidayah. Dan ini juga menunjukkan pentingnya pembahasan tentang al-hidayah. Karena setiap hari, ya, tidak kurang dari 17 kali kita minta kepada Allah al-hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dari sinilah kita akan bahas di antara pembahasan al-asmaul husna, di antara nama Allah yang paling baik di antaranya adalah Al-Hadi. Ya, karena Allah yang memberikan hidayah, ya, maka di antara nama Allah Al-Hadi. Pembahasan ini kita akan sekedar menukil dari kitab atau karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang berjudul Fiqhul Asma'il Husna. Fikih Asma'il Husna, alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan bersama penerjemah yang lain, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Kitab Fikih Asma'ul Husna. Di antara pembahasannya tentang nama Allah Al-Hadi. Ini kaitannya dengan tadi Allah yang memberikan al-hidayah. Maka dibahas nama Allah di antara al-asmaul husna adalah Al-Hadi. Ini kata Syekh Abdul Razak, wa qad dzakarallahu hadzal isma fi mawdhi'ain minal Qur'an. Allah menyebutkan nama Al-Hadi pada 2 ayat di dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang menyebut nama Allah Al-Hadi. Dan Ahlussunnah meyakini nama-nama Allah itu tauqifiyah. Artinya tidak bisa kita tetapkan kecuali berdasarkan dalil dari ayat ataupun dari al-hadis. Adapun nama Al-Hadi ini disebutkan hanya pada 2 ayat ini saja. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat 54. Surat Al-Hajj ayat 54. Allah berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah dialah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Surat Al-Hajj ayat 54. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat ke-31. Surat Al-Furqan ayat 31, Allah berfirman, wa kafa birabbika hadiya wa nasira. Cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan yang memberikan pertolongan. Ada kata-kata hadian. Ini nama Allah Al-Hadi. Dan ini termasuk pembahasan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki
99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, di antara makna ahsaha, mempelajari, memahami nama-nama Allah tersebut. Ini sekali lagi pentingnya pembahasan fikih al-asmaul husna. Barang siapa yang memahami nama-nama Allah al-husna tersebut dan sekaligus mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Di antara nama Allah yang seharusnya dipelajari itu di antara yang di sini Al-Hadi. Di antara 99 nama Allah Al-Hadi. Barang siapa yang mempelajari maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Apa di antara konsekuensi? Kita tahu nama Allah Al-Hadi, minta petunjuk kepada Allah, dan kita menelusuri hidayah yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Baik, ini pembahasan nama Al-Hadi ada dalam 2 ayat Al-Quran. Kemudian dibahas oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini ringkasnya saja. Wahahuna waqfatun li bayani anwa'il hidayah al-mudhafa ila Rabbi subhanahu. Hidayah yang bersumber dari Allah, hidayah yang disandarkan kepada Allah, itu ada 4 macamnya. Hidayah yang disandarkan kepada Allah, yang bersumber dari Allah, itu ada 4 macamnya. Antum kalau mau dikasih bab ya atau judul ya macam-macam hidayah dari Allah, itulah. Yang pertama kata beliau, al-hidayatul amatu, hidayah yang umum. Ini mencakup semua makhluknya, baik manusia maupun hewan. Allah berikan hidayah kepada mereka. Hidayatul amah. Apa maksudnya? Kata Syekh, wahiyya hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha wa ma yuqimuha. Yaitu hidayah untuk setiap makhluk agar bisa meraih kebaikan, kemaslahatan dalam urusan dunia mereka. Contoh kata beliau, ini yang luar biasa, yang bisa kita juga renungkan, bisa kita perhatikan. Kata beliau, kahidayatin namlati saghira takhruju min baitiha wa tatlub kutaha wa in ba'udat 'alaiha tariq. Kata beliau, seperti Allah memberikan hidayah kepada seekor semut yang kecil. Dia keluar dari sarangnya, kemudian dia mencari makanannya, meskipun jaraknya jauh. Menurut apa? Semut, kalau menurut kita apa? Dekat, 1 langkah saja. Kayak semut itu apa? Mungkin bermenit-menit. Ini sekali lagi Allah yang memberikan hidayah kepada seekor semut tersebut untuk bisa keluar dari sarangnya, dari rumahnya, mencari makan. Terkadang apa? Makanan tersebut jauh dari tempatnya, namun dia bisa apa? Sampai ke tempat makanan tersebut. Wa in baudat 'alaiha tariq fa idza dhafirat bihi hamalathu. Kalau dia sudah dapat, dia pikul, dia bawa, kadang juga apa? Bergotong royong. Ini siapa yang ngajarin semut tersebut? Ini harus kita yakini, ini hidayah dari Allah. Ini sekali lagi kalau kita perhatikan, renungkan, ini insya Allah akan semakin menambah iman kita kepada Allah. Luar biasa rahmat Allah bahkan kepada
binatang sekecil semut tersebut. Itu hidayah dari Allah. Semut bisa keluar membawa makanan ke rumahnya lagi. Ini luar biasa. Ya, gotong royongnya juga luar biasa. Ini semua bukan kepandian semut begitu saja. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna daripada ayat tadi. Walladzi qaddara fahada. Allah yang mentakdirkan semut tersebut, Allah juga yang memberikan hidayah kepada semut tersebut. Ini contoh kecil saja. Dan ini yang bisa kita lihat mungkin tiap harinya. Kemudian kata beliau, wasaqatu fi tariqin mi'wajin ba'ida dzati su'udin wa hubud. Bahkan terkadang kalau kita perhatikan mereka bisa naik dinding, kadang juga berkelok-kelok tempat mereka berjalan. Luar biasa, dari mana mereka tahu? Mereka nggak punya GPS. Nah, namun sekali lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita kalau tadi semut, biasanya kalau semut lawannya apa? Gajah. Demikian pula kalau kita wallah alam kita sering dapat informasi bahwasanya gajah itu juga termasuk binatang yang luar biasa dalam masalah apa? GPS tadi itu. Dia bisa pergi mungkin ratusan kilo, puluhan kilo, namun mereka bisa apa? Kembali menelusuri tempat mereka apa? Berjalan tadi. Semua dari mana? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna walladzi qaddara fahada. Ini yang dinamakan al-hidayatul amah. Hidayah secara umum. Dan ini juga sebetulnya alat GPS ini semuanya jangan antum apa kira ini kecanggihan alat. Ini semuanya harus kita yakin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat GPS itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Bahkan juga berapa kali kasus orang pakai GPS apa? Nyebur sungai masuk ke Kenapa? Sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita memahami al-hidayatul amah. Allah yang berikan hidayah untuk manusia bisa meraih kebaikannya dalam urusan dunia. Kemudian disampaikan oleh Syekh ayat surat Al-An'am 38 sampai 39. Surat Al-An'am 38 sampai 39. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah ada satupun binatang yang melata di atas muka bumi. Tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat sebagaimana kalian. Kami tidak meninggalkan dalam Al-Quran sesuatu apapun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada mereka lah mereka akan dikembalikan. Walladzina kadzdzabu bi ayatina summun wa bukmun fid dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka ini orang yang tuli, orang yang bisu dalam kegelapan. Man yasha'ila yudlilhu. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alu ala siratin mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan jalan yang lurus. Intinya semua makhluk, di antaranya hewan tadi, Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kalau Allah mau menyesatkan, Allah ala kulli syai'in qadir. Taib itu yang pertama al-hidayatul amah. Hidayah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul irsyadi wal bayani lil mukallafin. Hidayah berupa menunjukkan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil. Coba
Di surat Juz Ammah ya, ada ayat yang ya masih dekat dengan surat Al-A'la tadi, yang menunjukkan Allah telah memberikan hidayah irsyad kepada manusia. Allah yang menunjukkan jalan yang hak, mana yang jalan batil. Ada yang hafal ayatnya? Nah, tombolkan tuh. Paham pertanyaannya? Ada ayat di surat-surat Juz Ammah masih dekat dengan surat Al-A'la itu, yang Allah menjelaskan bahwasanya dirinya lah yang menunjukkan kepada manusia mana jalan yang hak, mana jalan yang batil. Apa bunyi ayat itu? Pendek ayatnya. Naam ahsan wa hadainahun najdain. Dalam surat apa itu? Al-Balad wa hadainahun najdain. Kata Allah, kamilah yang menunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan yang hak, jalan yang batil. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus nabinya untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini jalan kebenaran atau tauhid, ini jalan kejelekan, jalan syirik. Allah telah menjelaskan. Itu namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil. Wa hiya hujjatullah ala khalqihi. Dan itu adalah hujjah Allah atas makhluk-makhluknya. Makanya Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Kalau sudah tegak hujjah, tidak ada uzur pada hari kiamat. Allah sudah menegakkan hujjah dengan apa? Wahadainahu an-najdain. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Kemudian dibawakan oleh Syekh beberapa ayat, di antaranya dalam surat Fussilat ayat yang ke-17. Allah berfirman, wa amma tsamudu fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa yang diutus kepada kaum Tsamud? Nabi Hud, Ad, Nabi Saleh. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, wa ila Samuda akhahum salihan. Dan kepada kaum Samud kami mengutus Nabi Saleh. Wa ila Samuda akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kata Allah, adapun kaum Samud kami telah berikan hidayah kepada mereka. Hidayah apa di sini? Apakah kaum Tsamud orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah? Jawabannya apa? Anak ulang pertanyaannya, jangan ngantuk. Apakah kaum Tsamud Allah telah berikan hidayah kepada mereka? Jawabnya iya, hidayatul irsyad. Kita aja kok bingung. Dalilnya mana? Ayat ini surat Fussilat ayat yang ke-17. Wa amma Tsamudu fahadainahum. Adapun kaum Tsamud kami telah berikan hidayah, yaitu hidayatul irsyad. Allah utus Nabi Saleh mendakwahkan kepada mereka tauhid tadi. Ya qaumi ibudullah. Namun Allah lanjutkan ayatnya, fastahabbul ama 'alal huda. Namun mereka lebih memilih kesesatan, kesyirikan, kebutaan dari kebenaran 'alal huda dibandingkan mengikuti petunjuk tersebut. Semua manusia telah Allah berikan hidayah, yaitu hidayah al-ama dan juga hidayah itu apa? Al-irsyad. Hidayatul bayan. Allah utus para rasulnya, Allah turunkan kitab-kitabnya.
itu bentuk Allah memberikan hidayah kepada manusia. Namun hidayah itu apa? Al-irsyad wal bayan. Baik. Lanjut yang ketiga. Kemudian yang ketiga, hidayatut taufik. Hidayatu at-taufik. Ini hidayah untuk bisa lapang dada menerima kebenaran, untuk bisa mengamalkan kebenaran. Ini bedanya hidayah yang kedua dan yang ketiga. Kalau hidayah yang kedua tadi, hidayatul irsyad, tahu ini kebenaran. Cuma mengamalkan atau tidak, ini tergantung hidayah itu apa? At-taufiq. Hidayah itu at-taufiq, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu ada dua maknanya. Yang pertama, kita minta hidayatul irsyad wal bayan, agar kita ditambah ilmu tentang kebenaran. Karena mungkin banyak dari ilmu-ilmu kebenaran yang belum kita ketahui. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya, dilalatul irsyad. Namun berapa banyak dari ilmu kebenaran yang kita ketahui belum kita amalkan. Maka kita minta hidayah at-taufiq. Ini untuk menjawab mungkin pertanyaan sebagian orang. Kan kita sudah masuk Islam. Kenapa kok kita minta ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya, tidak semua ajaran Islam kita sudah amalkan. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa menjalankan kebenaran ajaran Islam yang masih banyak belum kita amalkan. Yang belum kita ketahui, kita minta kepada Allah untuk kita ditambahkan hidayatul irsyad. Kebenaran yang sudah kita ketahui dari kebenaran, kita minta kepada Allah untuk bisa kita laksanakan. Ataupun kalau yang sudah kita amalkan, kita minta kepada Allah keistiqomahan di atas hidayah kebenaran tersebut. Ya, sekali lagi, makna ihdinas siratal mustaqim bisa berkaitan dengan hidayatut taufik ataupun hidayat al-irsyad. Dan kalau mau ditanya lagi, apa bedanya kedua-duanya ini? Maka hidayatul taufik, hidayatul irsyad, ini juga dilakukan oleh para anbiya wa rusul. Seperti tadi, para anbiya diutus untuk menyampaikan petunjuk. Meskipun semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang diberikan hidayatul irsyad oleh para anbiya wa rasul tadi tidak semuanya melaksanakan. Ini butuh taufik dari Allah. Makanya dalam dua ayat Al-Quran Allah membedakan antara dua hidayah tersebut. Ya, surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau Nabi Muhammad latahdi, lamnya pendek, latahdi. Engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ini kata ulama hidayatul irsyad. Nabi Muhammad SAW hanya bisa menyampaikan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 56. Qasas ayat 56. Sebaliknya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kelihatannya Anda kontradiksi. Surat Asy-Syura mengatakan sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah. Ayat ini mengatakan, Al-Qasas ini mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Kata para ulama,
nggak mungkin ada kontradiksi di dalam apa? Al-Quran. Cuma bagaimana menjamakkannya? Menjamakkannya tadi, yang dimaksud Rasul bisa memberikan hidayah, hidayah itu apa? Al-irsyad. Rasul hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun diamalkan atau tidak oleh umat beliau, ini tergantung taufik dari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dinafikan dari Nabi Muhammad dalam surat Al-Qasas tadi. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib. Paham ya? Jadi yang dinafikan dari Nabi Muhammad hidayah apa? Hidayah taufik. Yang ditetapkan bagi Nabi Muhammad hidayah apa? Al-irsyad. Ini bedanya hidayah taufik dan hidayah itu al-irsyad. Ya, kalau ada pertanyaan apa bedanya dua hal tadi sudah dijawab. Ya, kalau hidayah taufik itu murni hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayatul irsyad ini para anbiya, para duat hanya bisa memberikan hidayah al-bayan. Wa ma alaina illal balah. Tugas kami hanya menyampaikan. Baik. Itu hidayah at-taufik murni dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak membawakan banyak ayat ya di sini, di antaranya surat Al-Kahfi ayat 17. Hidayah taufik, firman Allah, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan al-hidayah. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat ke-8. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dalam khutbatul hajah yang kita baca setiap pembukaan kajian kita ada pembahasan ini, yaitu dalam ucapan apa? Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Inilah hidayatu at-taufiq. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang keempat, hidayah yang bersumber dari Allah, yang disandarkan kepada Allah, yaitu al-hidayah ilal jannati wan nari yaumal qiyamah. Ya, hidayah untuk manusia masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat. Allah berfirman tentang hidayah kepada para penghuni surga dalam surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43, Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan para penghuni surga ketika mereka sudah memasuki surga. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya, seandainya atau tidaklah kami mendapatkan hidayah seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini sekali lagi berkaitan dengan hidayah, mereka bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Demikian pula para penghuni neraka, mereka tidaklah masuk neraka kecuali dengan hidayah ditunjukkan ke dalam api neraka sebagai bentuk siksa bagi mereka. Dalilnya surat As-Saffat 22 sampai 23. 22 sampai 23.
Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim ya dengan pasangan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkanlah mereka ke jalan siratil jahim, jalan neraka al-jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini hidayah yang dinisbatkan kepada Allah di dalam Al-Quran ada 4. Al-hidayatul amah, hidayah yang secara umum mencakup semua makhluknya, diantaranya hewan, manusia, untuk meraih kebaikan mereka dalam urusan dunia. Orang kafir, mereka menemukan alat-alat teknologi yang canggih, semuanya hidayah dari Allah. Sebagaimana Allah memberikan mereka makan, sebagaimana Allah memberikan mereka kesehatan, hidayah al-amah. Ya, seperti tadi juga alat GPS. Siapa penemunya? Itu semuanya ya dari hidayah al-amah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semakin menegakkan hujjah atas mereka. Allah yang berikan nikmat kepada mereka, kenapa mereka tidak bersyukur kepada Allah, jangan beriman kepadanya, beribadah hanya kepada Allah. Ya, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yang kafir maupun yang mukmin. Semakin banyak Allah berikan nikmat kepada mereka, semakin banyak pertanggungjawaban di hari kiamat. Di antaranya tadi hal-hal yang berupa kebaikan, kemaslahatan yang ditemukan oleh orang-orang kafir, itu sekali lagi wajib kita yakini hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah al-irsyad wa taufiq. Ya, ini semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kalau ada yang bertanya, apa bedanya rahmat, hidayah, taufik, hidayah, irsyad? Rahmat lebih umum. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan makanan kepada semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Itu rahmat dari Allah. Makanya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kata para ulama, kalau Ar-Rahman, ini rahmat Allah yang meliputi semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Buktinya Allah berikan kehidupan bagi orang kafir, Allah berikan makan, kesehatan, tadi urusan dunia mereka juga menguasai. Ini rahmat dari Allah. Seandainya bukan karena rahmat dari Allah, semuanya akan binasa. Adapun Ar-Rahim, ini khusus bagi orang beriman, yaitu dengan Allah memberikan hidayah mereka masuk ke dalam al-Islam wal iman. Ini yang lebih istimewa. Baik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hidayah yang ketiga hidayah itu at-taufiq. Kemudian yang keempat tadi hidayah petunjuk untuk penghuni surga masuk ke surga. Kemudian petunjuk bagi penduduk api neraka untuk mereka masuk ke dalam api neraka. Baik, sekarang pembahasan yang kedua yang inti, bagaimana kiat meraih hidayatu at-taufiq tadi. Sekaligus hidayah untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan akidah terutama iman kepada takdir, itu dibahas masalah al-hidayah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah, Allah menyelamatkan, Allah melindungi siapa yang Dia kehendaki sebagai bentuk karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudhillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu adla. Namun Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, mencampakkannya ataupun menyiksanya adla.
sebagai bentuk keadilan dari Allah. Maknanya, kalau ada orang dia mendapatkan hidayah, bisa istiqomah di atas kebenaran, itu yang pertama wajib kita yakini, itu semuanya rahmat, karunia, keutamaan dari Allah. Namun tetap ada hukum sebab akibat. Ya, Allah memberikan hidayah kepada manusia untuk tadi istiqomah di atas kebenaran. Di samping ada sekali lagi hidayah taufik dari Allah, namun ada hukum sebab akibat. Ini yang kita akan bahas. Apa saja kiat meraih hidayah taufik, hidayatul irsyad tersebut, bahkan hidayah meraih surga Allah. Sebaliknya, Allah menyesatkan manusia, itu juga ada hukum sebab akibat. Apa sebabnya? Ini juga ya, kalau ada waktu kita akan bahas. Cuma yang kita fokuskan sekarang, bagaimana kiat meraih hidayah ya, at-taufik, hidayatul irsyad, dan hidayah tadi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan tadi, hidayah dari Allah dan kita ya raih dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kiat meraih hidayah. Ini maksudnya hidayah tadi, hidayah kebenaran, hidayah istiqomah di atas kebenaran, hidayah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, dengan kita mengesahkan Allah dalam ibadah, alias berpegang teguh dengan at-tauhid. Ini berdasarkan dalil surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka, tauhid mereka dengan kezaliman, itu alias kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Surat betul ya? Al-An'am ayat 82. Para ulama ketika membahas keutamaan-keutamaan at-tauhid, disebutkan di antaranya orang yang bertauhid Allah berikan al-hidayah. Yang berpegang teguh dengan tauhid Allah berikan keistiqomahan di atas hidayah. Bahkan sampai orang itu di alam kuburnya. Bukan hanya di dunia saja Allah berikan keistiqomahan. Nanti coba dilihat dalam surat Ibrahim ayat berapa itu? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, yang bertauhid dengan ucapan yang kuat, yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Siapa yang Allah berikan kekokohan, keteguhan? Alladzina amanu, yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Ini Rasul pernah bacakan ayat ini ketika membahas orang-orang yang di alam barzakh, ditanya oleh malaikat Munkar wan Nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Yang bisa menjawab hanyalah orang yang beriman, karena Allah memberikan hidayah kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Ini kiat yang utama dan pertama. Maka seorang muslimah yang bijak, kalau mau istiqomah di atas hidayah kebenaran, hidayah at-taufik, sampai pun meraih surga Allah, harus dengan apa? At-tauhid. Ini yang paling utama dan pertama.
Makanya Allah haramkan hidayah ini kepada orang-orang yang menentang dakwah at-tauhid. Abu Jahal ketika didakwai tauhid oleh Rasulullah SAW, Abu Lahab ketika didakwai dakwah tauhid oleh Rasulullah SAW, namun justru mereka malah menentang dakwah tersebut. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Allah matikan dalam keadaan diharamkan dari al-hidayah, meskipun pamannya Rasul sendiri. Ya, Allah haramkan hidayah karena apa? Menentang at-tauhid. Ini sekali lagi kiat yang utama dan pertama, meraih hidayah dengan berpegang teguh dengan tauhid, dan ini nggak mungkin bisa diraih kecuali juga ya harus dengan thalabul ilmi, belajar terus tentang apa itu tauhid. Tidak ada kata bosan belajar tauhid. Ini karena hidayah ya tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan at-tauhid, dan itu dengan thalabul ilmi. Apalagi Allah berfirman, fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam ayat ini terdapat kewajiban belajar tentang tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, pahamilah apa itu kalimat la ilaha illallah. Ini kata beliau hukumnya fardu ain. Ya, karena sekali lagi nggak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah tanpa at-tauhid, tanpa belajar at-tauhid. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, dai-dai kesyirikan, dai-dai penyesat umat, duat al-abwabi jahannam bergentayangan di mana-mana, apalagi di dunia maya. Maka apa? Istiqomah di atas at-tauhid, istiqomah dalam belajar at-tauhid. Hidayah tidak akan Allah berikan kepada yang menyimpang dari at-tauhid, apalagi yang menentang dakwah at-tauhid. Dan ini pula yang Allah tegaskan. Ya, antum lihat nanti dalam ayat-ayat awal surat Al-Kahfi tentang siapa ashabul kahfi. Innahum fityatun, lanjutkan, amanu birabbihim wa zidnahum huda. Coba lihat ayat berapa itu? Ayat 13 dari surat Al-Kahfi. Sesungguhnya kata Allah, mereka ashabul kahfi adalah para pemuda. Coba, fityatun, mereka amanu, mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid kepada Allah. Kata sebagian ulama tafsir, mengapa mereka ini rela hidup di dalam gua sampai Allah tidurkan ratusan tahun? Ya, ini karena apa? Mereka berpegang teguh dengan tauhid, rela meninggalkan kampung halaman mereka demi menyelamatkan tauhid. Karena lingkungan mereka waktu itu penuh dengan kesyirikan. Mereka apa? Hijrah ke gua tersebut, menyelamatkan diri dengan tauhid mereka. Maka apa? Hasilnya apa? Keutamaannya? Kata Allah, yazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka al-hidayah. Maka sekali lagi kiat meraih hidayah, kebenaran hidayah, taufik, hidayatul irsyad, hidayah meraih surga Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan berpegang teguh dengan at-tauhid. Yang kedua, dengan senantiasa ittiba'us sunnah. Dengan senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dalilnya surat An-Nur ayat 54. Surat An-Nur ayat 54. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, mengikuti ajaran Rasul, maka kalian akan mendapatkan petunjuk.
Ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Utsman An-Naisaburi pernah berkata, man ammara sunnah ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmati. Barang siapa yang memakmurkan sunnah dalam dirinya, baik berupa ucapan dan perbuatan, maka dia akan mengucapkan ucapan yang hikmah, ucapan yang lurus, yang benar. Waman ammara al-hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ati. Dan barang siapa yang memakmurkan hawa nafsu dalam dirinya, maka yang keluar dari mulutnya ucapan yang bid'ah. Kemudian Abu Utsman An-Naisaburi membawakan ayat tadi. Surat An-Nur 54, wa in tuti'u tahtadu. Semakin seorang hamba berpegang teguh dengan sunnah Rasul, semakin ucapannya lurus terarah. Makanya kalau antum perhatikan ahlul bidah atau yang ahlu syubhat, ketika sunnah ditinggalkan, ucapan-ucapan mereka asbun, ucapannya ngawur, ucapannya sesat, menyesatkan. Kenapa? Allah cabut hidayah dari apa? Mereka. Sekali lagi, ini juga tanda. Kenapa orang itu asbun? Kenapa orang itu kok ucapannya ngawur? Meskipun terkadang mengaku ahli sunnah. Kenapa? Karena apa? Meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, bahkan menghina sunnah Rasulullah SAW. Maka na'udzubillahi min dzalik. Seorang muslim muslimah yang bijak senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Apalagi Rasul bersabda dalam khutbatul hajah. Apa ungkapannya tentang masalah petunjuk? Dalam khutbatul hajah, bukan khutbatul wada, khutbatul hajah yang kita sampaikan tadi di awal, apa yang berkaitan dengan sunnah Rasul dan ada kaitannya dengan petunjuk. Khairul huda hudan Muhammad SAW. Rasul mengatakan dalam setiap khutbah beliau, di antara khutbah Jumat, khairal huda atau khairal hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada jalan petunjuk kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi SAW. Semakin orang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasul, semakin dia diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi, ketika petunjuk Rasul ditinggalkan, entah dengan mengikuti hawa nafsunya, akalnya, seperti yang sering kita contohkan beberapa saat yang lalu, ada dai alil bidah yang mengatakan meskipun hadisnya sahih, kalau bertentangan dengan dzauq perasaan tidak boleh kita ikuti. Kita ikuti dzauq perasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala mengatakan, kalau Anda melihat seseorang dari kalangan sufi mengatakan gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, gak usah pakai akal yang sehat, cukup dengan perasaan, maka kata Imam Zahabi, ketahuilah ini adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana petunjuk Rasul ditinggalkan karena apa? Mengikuti dzauq perasaan. Sedangkan Allah mengatakan, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau adab yang pedih. Demikian pula dalam An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya,
dan dia mengikuti selain jalan orang beriman, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini orang yang sesat itu karena perbuatannya sendiri, menolak, mengingkari, menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi tadi, Allah menyesatkan manusia dengan kehendaknya, ya, karena keadilannya. Allah nggak menyamakan orang yang betul-betul mencari hidayah, lapang dada mencari hidayah, dengan yang sudah datang hidayah, namun dia apa? Tolak, namun dia apa? Selisih. Semakin Allah sesatkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Semakin mereka tersesat, ya semakin Allah apa? Sesatkan mereka. Ada hukum sebab akibat. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, dengan banyak memohon kepada Allah al-hidayah. Ya, di antaranya yang sudah kita sampaikan tadi, setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau kita membaca ini, kita jiwai ini doa. Banyak mungkin kaum muslimin yang mengira sekedar baca Al-Quran begitu saja. Padahal kata para ulama, ini doaul Fatihah. Doa seorang hamba kepada Allah, minta hidayah setiap hari. Ya, karena kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah, ini luar biasa bahayanya. Maka jiwai ketika kita membaca ayat ini, atau imam yang membaca dengan jahat, ini adalah doa. Ya, makanya kalau kita pelajari lagi surat Al-Fatihah, itu sebelum ihdinas siratal mustaqim, ada dua bentuk tawasul kepada Allah. Ada yang bisa menjawab? Apa bentuk tawasulnya itu? Kan diantara ada berdoa tawasul kepada Allah, tapi bukan dengan orang yang sudah mati. Paham ya? Namun di sini mengajarkan apa tawasul yang disyariatkan dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Iya, tawasul dengan al-asmaul husna. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian yang kedua, tawasulnya dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, at-tauhid. Tawasul dengan tauhid. Ya Allah, tidak ada yang kami sembah kecuali dirimu, dan kami tidak minta pertolongan kecuali kepada dirimu. Ini adalah apa? At-tawassul dengan at-tauhid. Baru ihdinas siratal mustaqim. Dan Rasul banyak mengajarkan kita doa-doa meminta hidayah. Coba sebutkan di antaranya apa? Ya, mungkin bisa juga ya untuk ditetapkan. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Cuma yang ada kata-kata hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, dan yang semisal dengannya. Lanjut yang keempat, di antara kiat menggapai al-hidayah dengan thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini kalau mau dibahas lagi, ada pembahasan masalah al-jihad. Ya, di antara jihad, jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Yaitu di antaranya dengan thalabul ilmi. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, antum duduk di majelis ilmu seperti ini, itu antum sedang berjihad di jalan Allah. Namanya jihad harus fokus. Nggak boleh sambil ngantuk, ya. Paham ya? Namanya jihad kayak di medan perang. Antum perang ngantuk, ya, kena peluru telinga antum hilang satu. Ya, di sini juga sama. Jihad butuh konsentrasi, butuh fokus. Ini adalah apa?
Kiat meraih hidayah. Waladina jahadu, namanya jihad. Itu apa? Mengerahkan segala daya upaya untuk meraih yang diinginkan. Di antaranya kata ulama, hidayah atau taufik diraih dengan talabul ilmi. Ya, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan tentunya tadi talabul ilmi harus ittiba kepada sunnah Rasul. Kita tahu bahwasanya sebaik-baik petunjuk Rasul. Maka apa? Talabul ilminya sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang kita pelajari itu sunnah Rasul. Bukan ajaran filsafat atau akidah filsafat. Bukan ajaran ahlul kalam atau yang menyelisih daripada jalannya Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul dan ucapan para sahabat. Ini yang kita pelajari, ini yang kita amalkan, ini yang kita pegang erat. Tahap yang berikutnya, dengan kita mentadaburi Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 tentang apa ini? Ingat enggak? Al-Baqarah 185. Yang sebelah lagi insya Allah sering dibacakan. Iya, tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran, kitabul huda, kitab petunjuk. Maka dengan kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan petunjuk. Dan diantaranya mentadaburi ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat Allah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidaklah kalian mau mentadaburi Al-Quran. Maka kalau ahlu sunnah, mereka memahami makna ayat-ayat sifat. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah istawa di atas ars. Maknanya Allah tinggi di atas ars. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kakala wajhamu. Ahlu sunnah sepakat menetapkan sifat wajah bagi Allah. Al-Quran yang mengatakan demikian. Allah yang mengatakan demikian. Dan kita disuruh mentadaburi. Maka sesat kalau ada yang mengatakan madhab salaf dalam sifat itu at-tafwid, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Ini dusta. Salaf tidak pernah mengatakan demikian. Karena itu bertentangan dengan firman Allah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kita disuruh mentadaburi Al-Quran. Kalau ayat-ayat sifat tidak ada yang memahaminya kecuali Allah. Berarti apa? Apa maknanya afala yatadabbarun? Sedangkan ayat Al-Quran banyak berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dan namanya petunjuk, kalau antum keluar di jalan, ada arah, misalnya kemana lah, ke Monas, itu ada arah lurus. Antum pahami itu lurus betulan atau belok-belok? Arahnya lurus ya lurus, ikuti petunjuk. Jangan lurus ditakwilkan, lurus ke atas. Bang, ini orangnya enggak. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbelah. Oh, maknanya bukan tangan. Itu ibaratnya seperti tadi. Petunjuk arah lurus, dia apa? Maksudnya lurus ke atas atau lurus ke bawah. Ini orang yang apa? Waras. Dan sekali lagi, Al-Quran hudan, namanya petunjuk sesuai dengan dohirnya. Taib. Yang berikutnya, lapang dada dalam menerima kebenaran. Lapang dada dalam menerima kebenaran. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ke-22. Surat Az-Zumar ayat ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin mir rabbih. Surat Az-Zumar 22. Apakah sama orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk berpegang teguh dengan Islam dan dia di atas cahaya dari Rabb-nya? Fawailul lil qasiyati qulubum min dzikrillah. Kecelakaan bagi orang-orang yang qasiyah,
beku hati mereka dari berzikir kepada Allah, ulaika fi dhalalin mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Ini bedanya orang yang lapang dada, semakin Allah berikan petunjuk, namun semakin orang itu keras hatinya menerima kebenaran, semakin Allah jauhkan dari petunjuk. Bahkan Allah katakan ulaika fi dhalalin mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Baik, karena waktunya tinggal 10 menit kurang lebih. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, kita ringkas saja dengan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang di atas kebenaran. Insya Allah dalilnya sudah masyhur, almaru ala dini khalil falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul SAW, orang itu tergantung kepada agama teman dekatnya. Maka selektiflah, perhatikanlah siapa teman dekatmu tersebut. Abu Thalib, pamannya Rasul, mati dalam keadaan musyrik. Pada Rasul mendakwainya, Rasul memberikan hidayah al-irsyad tadi. Sampai Allah turunkan tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Kenapa? Beliau Abu Thalib tetap bersikeras mengikuti kesyirikan karena bisikan orang-orang musyrikin CS, Abu Jahal CS. Ketika Rasul mendakwai, ya amikul kalimatan uhajulaka bi'indallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang aku akan membelamu di sisi Allah pada hari kiamat. Namun teman-temannya yang musyrikin membisikkan juga atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu, yaitu ajaran Abdul Muttalib? Maka dia memilih bisikan teman-temannya tersebut. Ini bahayanya, teman yang sesat menyesatkan, teman yang jelek akidahnya, manhajnya, ini bisa menghalangi orang dari al-hidayah. Maka berteman dengan teman yang di atas kebenaran, ini akan bisa mengarahkan manusia kepada petunjuk. Dan yang terakhir, as-sabr, bersabar. Terutama dalam menjalankan kebenaran, ini butuh as-sabr. Makanya Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu yang ditimpa musibah mengatakan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka keutamaannya ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan, yang berkaitan dengan materi kita. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Semuanya sudah Allah takdirkan tadi. Allah mentakdirkan orang yang mendapatkan hidayah. Allah juga mentakdirkan siapa yang Allah sesatkan. Namun ingat, ada hukum sebab akibat. Orang itu nggak mungkin Allah sesatkan secara tiba-tiba tanpa sebelumnya orang itulah yang menyesatkan dirinya. Seperti yang tadi, Abu Lahab ketika Rasul dakwai kalimat tauhid, malah dicaci maki Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad. Maka Allah balas dengan ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah sesatkan Abu Lahab sampai mati karena dia menentang dakwah at-tauhid. Namun sebaliknya, ketika orang itu mencari hidayah, Allah berikan hidayah. Taib, ini sekedar membacakan kesimpulan yang kita sampaikan tadi tentang kiat-kiat meraih hidayah dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalam webnya beliau mengatakan al-hidayah laha asbab. Hidayah itu ada sebab-sebab untuk menggapainya.
Minha su'alallah, memohon kepada Allah. Wa dhara'a ilai fi talabil hidayah, dengan merengek-rengek meminta hidayah kepada Allah. Wa talabit taufik, dan meminta taufik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ansyirahus sadril haq. Kemudian lapang dada dalam menerima kebenaran. Kemudian yang berikutnya kata beliau, ini kita ringkas saja. Wa min asbabil hidayah al-iktsar min qiraatil Qur'an wa tadabburi ma'ani. Di antara sebab meraih hidayah, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburi makna-maknanya. Kemudian juga kata beliau, wa min asbabil hidayah al-inayatu bi sunnati Rasulullah SAW. Di antara sebab meraih hidayah, memperhatikan, mempelajari, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau juga mengatakan, wa min asbabil hidayah mujalatus salihin wal akhyar. Di antara sebab meraih hidayah adalah bermajlis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang pilihan. Demikian pula hudurul halaqatil ilmi mina ahlil ilmi, hadir di majlisnya para al-ulama. Semoga Allah memberikan kepada kita at-taufik dan hidayah untuk istiqamah di atas kebenaran dan untuk bisa meraih surganya kelak. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan dengan bahasa Arab. Arafna anal hidayah sababan wa musabbaban. Bahwasanya kita tahu hidayah ada sebab akibat. Fal abdu fi hadzil ikhtiyar li ikhtiyari sabab au adamihi. Manusia ada pilihan antara melaksanakan sebab atau tidak. Walakin fil akhir yakunu hadzal ikhtiyar biqadarin minallah. Namun ujung-ujungnya terakhirnya itu apa kata takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nujib ala qauli annal abda fil haqiqah laisa mukhtara. Bagaimana kita menjawab ucapan yang mengatakan hamba itu pada hakikatnya tidak ada pilihan? Sebetulnya dalam pertanyaannya ini ada jawaban dari pernyataannya. Ya, antara pernyataan dan pertanyaan ini ada hubungannya sebetulnya. Sebetulnya nggak usah tanya karena sudah jawabannya kata sang penanya, walakin fil akhir yakun halil ikhtiyar biqadar minallah. Sedangkan hamba tadi fi haddil ikhtiyar. Sedangkan hamba itu ada pilihan. Seperti antum di sini. Antum datang ke sini dari rumah atau dari mana saja, memang niat mau ke sini atau tiba-tiba sudah datang sampai sini. Ujuk-ujuk kok sampai di sini. Kayak ngilang gitu ya. Nggak mungkin. Innamal a'malu binniyat. Secara nas Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kata ahlu sunnah, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tetap manusia punya kehendak. Itu dari ayat. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa berkehendak silakan dia beriman. Barang siapa berkehendak silakan dia kafir. Allah tetapkan manusia punya kehendak. Hadis mengatakan innamal a'malu, manusia beramal sesuai dengan niatnya. Kemudian secara wakil kenyataan yang ada, orang berbuat baik, berbuat jelek ada ikhtiar. Gak ada manusia kayak robot begitu. Makanya kalau orang itu dipaksa berbuat kekafiran, kesyirikan, gak ada dosa karena paksaan. Namun secara asal manusia punya pilihan. Paham dong? Sekali lagi dalam pertanyaan ini sudah ada jawabannya. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.